Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisila dengan NIM 0221211012 dari Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 Fakultas Tarbiyah dari YIN Fathul Muluk Papua, di mana tugas saya yaitu tugas untuk memenuhi mata kuliah Al-Quran Hadis kelas 3 semester 2 pada bab 7 dengan tema Al-Quran Surah An-Nasr. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa bersama-sama dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Selanjutnya, intisari pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama, membaca surah An-Nasr, yang kedua, mengartikan surah An-Nasr, dan yang terakhir yaitu memahami isi kandungan surah An-Nasr. Yang pertama kita bahas tentang membaca surah An-Nasr. Yuk baca bersama-sama ya. Kita baca 3 kali ya bersama-sama. Surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga lancar ya membacanya. Baik, selanjutnya yang pertama kita bahas adalah mengartikan surah An-Nasr. Dengarin ya yang ibu sampaikan tentang surah An-Nasr beserta terjemahannya. Yuk kita baca bersama-sama juga ya. Baik, yang pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayo, siapa yang bisa baca Arabnya? Ya, idza jaa nasrullahi wal fath.
Ayo kita baca sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Sudah lancar? Alhamdulillah. Baik, kita selanjutnya ke 2 ya. Ada yang bisa baca? Baik, kita baca bersama-sama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayo baca artinya sekali lagi ya. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Selanjutnya kita baca ayat ketiga ya, berserta artinya juga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Baik, nanti ganti-gantian ya bacanya, jangan lupa dihafalkan. Pembahasan selanjutnya yaitu memahami isi kandungan surah An-Nasr. Ada berapa sih kandungan surah An-Nasr? Nah, nanti Ibu bacakan, jangan lupa dicatat ya. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat, tergolong dalam surah Madaniyah, termasuk surah ke 110 dalam Al-Quran. Siapa yang tahu diturunkan setelah surah apa? Ya, betul, surah At-Taubah. An-Nasr, ada yang tahu artinya apa? Iya, betul, artinya pertolongan ya anak-anak. Selanjutnya kita bahas ya, berapa sih isi kandungan surah An-Nasr? Nah, yang pertama, ada yang mau baca? Ya, kita baca bersama-sama ya. Surah An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathul Mekah atau kemenangan kota Mekah, yaitu ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Dan yang kedua, kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, di mana menyebarkan agama Islam dengan akhirnya mendapatkan kemenangan. Dan yang ketiga, perkara yang hak atau yang benar, yaitu agama Islam pasti akan menang, dan perkara yang batil atau salah, yaitu kejahatan pasti akan kalah. Selanjutnya yang keempat, ada yang mau baca? Ya, Ibu bacakan ya. Yang keempat, bahwa pertolongan dan kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kewajiban manusia itu berusaha dan berdoa. Baik, yang kelima, surah An-Nasr juga mengandung perintah kepada manusia untuk bertasbih dan memuji kepada Allah. Contohnya, ayo, seperti apa itu bertasbih? Contohnya dengan memuji Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, beristighfar yaitu dengan astagfirullah setiap waktu, dan atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Dan cara beristighfar yang seperti Ibu jelaskan ya. Ada yang tahu dalam surah An-Nasr itu dijelaskan bagaimana sih? Atau ada yang mau baca yang ke-6, isi kandungan dari surah An-Nasr? Ya, dalam surah An-Nasr dijelaskan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan kepadanya. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ketujuh, surah An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu masih banyak sekali masyarakat Mekah yang menolak ajaran dakwah Islam. Yang kedelapan, disebabkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan pertolongan Allah SWT, sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam. Dan yang kesembilan, Allah memerintahkan kepada manusia agar mensucikannya dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah atau kepadanya. Dan yang terakhir dari isi kandungan surat Nasr, selalu bertobat dan meminta ampun kepadanya
atas segala dosa yang telah diperbuat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Yuk kita baca hari ini apa saja sih yang telah kita dapat dari materi surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr tergolong dari surah Al-Maidah. Nih ya, terdiri dari 3 ayat, termasuk surah ke 110. Surah An-Nasr artinya pertolongan, bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam berbekat dari pertolongan Allah SWT dan akhirnya mendapatkan kemenangan, di mana kewajiban manusia itu berusaha, jangan putus asa, dan selalu berdoa. Manusia diperintahkan untuk selalu mensucikan Allah dan bertobat kepadanya atas segala dosa yang telah diperbuat. Jadi sekian ya pembelajaran yang kita bahas bersama Ibu tentang surah An-Nasr. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Sekian pembelajaran dari Ibu tentang surah An-Nasr. Jangan lupa dihafalin ya. Minggu depan kita akan maju satu persatu untuk menghafal tentang surah An-Nasr beserta artinya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.